Assalamualaikum. Sebelum melanjutkan subscribe, like dan komen channel ini, follow media sosial kami di Instagram dan Facebook. Wassalamualaikum. Dalam ibadah yang Allah kehendaki dari amal atau ibadah kita adalah bagaimana ikhlasnya. Dalam beribadah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan murni, ataupun ikhlas menjalankan ajaran agama. Namun demikian dalam menjalankan keikhlasan, para ulama memberikan gambaran bahwa manusia dalam tingkatan amalan spiritualnya berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana konsep ikhlas yang harus kita latih dalam kehidupan? Untuk kita terus belajar, kita ikuti saja khutbah ini yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Suparman, SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qa'il fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kami al-fakir indallah yang bertindak sebagai khatib Jumat pada kesempatan siang hari ini dengan penuh kesadaran dalam rangka tawasi bil haq, juga tawasi bis sabr. Kami ingatkan, kami pribadi secara khusus juga kepada segenap saudara kaum muslimin, agar dalam hidup kita bisa melakukan amal yang tidak akan merugikan kita. Kita sibuk untuk kemudian membenahi perilaku takwa kita kepada Allah. Takwa dalam bentuk ikhtiar maksimal menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Juga takwa yang berupa baiknya hati kita yang terus kita benahi sehingga berbuah akhlak mulia dan amal soleh dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar takwa yang kita upayakan terus-menerus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menurunkan banyak kebaikan, menurunkan banyak keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, desa kita, bahkan bangsa Indonesia. Sebab Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah berjanji dalam ayat ini menggunakan lam taukid, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Tetapi Allah juga menegasikan di akhir ayat ini, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi banyak di antara manusia itu, banyak di antara penduduk kaum itu yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, akan ambil banyak kebaikan dan keberkahan itu oleh sebab perbuatan mereka yang terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang terus mendustakan ayat-ayat kami. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang budiman, oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki perilaku takwa ini. Dan solawat serta salam, marilah kita terus sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkahnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah ataupun amal perbuatan kita yang Allah kehendaki dari ibadah kita adalah bagaimana kita bisa melakukan amal ibadah itu murni, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali dalam hidup ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang nilainya besar di hadapan Allah, yaitu disebutkan di sini oleh Allah, mukhlishina lahuddin, yang mana mereka melakukan ibadah itu karena Allah, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hunafa wa yuqimus shalah, mereka lakukan itu semua dengan lurus. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya ikhlas. Ikhlas yang kita terus lakukan dalam hidup ini, dalam beribadah kepada Allah, menjadi hal yang sangat pokok dan penting agar nilai kita betul-betul besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, dalam sebuah kalam beliau menyatakan bahwa an-nasu halikun illa al-alimun wal alimuna halikun illa al-amilun wal amiluna halikun illa al-mukhlisun. Yang artinya, kelak manusia itu semuanya akan rusak, binasa, kecuali mereka yang punya ilmu. Sebab kita tahu bahwa ilmu itu adalah hayatul Islam wa imadul iman. Orang yang berilmu berbeda dengan mereka yang tidak berilmu. Perbuatan orang yang melakukan pekerjaan dengan berilmu berbeda dengan mereka yang tidak melakukan pekerjaan dengan dasar ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, namun jangan berhenti di ilmu saja. Sebab rupanya, kata Imam Ghazali, orang yang berilmu pun juga nanti akan rusak kalau mereka tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Nabi, ta'allamul ilma ma syi'tum, silakan pelajari ilmu apa saja yang berguna dalam kehidupan kamu. Nabi kemudian melanjutkan, wallahi la tu'jaruna bi jam'il ilmi hatta ta'malu, kalian tidak diberi pahala oleh Allah karena banyaknya ilmu yang kalian kuasai, karena kepintaran diri kita. Tetapi yang Allah nilai, yang Allah berikan pahala adalah tatkala kita sudah memiliki ilmu dan kita lakukan pekerjaan dengan dasar ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih sempurna lagi kalau kemudian kita hiasi pekerjaan kita itu dengan keikhlasan. Sebab Imam Ghazali menyatakan bahwa wal amiluna halikun illal mukhlisun, orang yang mengamalkan ilmunya
nanti akan rusak kecuali mereka bisa ikhlas dalam mengamalkan apa yang ia lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian, kita tahu bahwa an-nas yakhtalifuna fil ikhlas. Dalam ikhtiar untuk belajar mengikhlaskan amal perbuatan mereka, mereka berbeda satu sama lain. Dan oleh karenanya, mari kita pelajari bagaimana ciri-ciri orang yang betul-betul ikhlas. Sebab belum tentu orang yang mengatakan ikhlas hatinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar menyatakan bahwa ciri orang yang ikhlas minimal 3. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi indal ammah. Ia dipuji ataupun dicaci bagi dirinya sama saja. Tatkala ia dipuji, ia tidak tinggi hati, tidak sombong. Tatkala ia dicaci, ia tidak rendah hati. Sebab ia sadar betul, kalaupun ia dipuji, pujian itu juga pujian dari manusia. Dan kalaupun ia dicaci, tidak disenangi, yang tidak menyenangi dirinya pun adalah manusia. Ia sadar betul bahwa mencari ridha, mencari senangnya semua manusia itu adalah hal yang mustahil. Namun mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang penting, yang insya Allah Allah akan melihat perbuatan dirinya. Ridhan nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tudrak. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua ciri orang yang ikhlas menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar adalah ia nisyanu ru'yatil amal. Ia melupakan amal perbuatan yang pernah ia lakukan. Walaupun mungkin itu besar menurut banyak orang, tetapi ia memberi sesuatu dan kemudian melupakannya. Sebab orang ini sadar betul bahwa setiap yang ia lakukan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga ciri orang yang ikhlas yang ketiga adalah iktida'u thawabil amal ilallah. Ia hanya berharap bahwa pahalanya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab balasan manusia tentu nilainya terbatas, tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala tentu sangat luas dan tidak terbatas. Kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam menyatakan bahwa al-a'mal, amal perbuatan kita itu adalah suwarun, seperti gambaran fisik yang kosong, tetapi kemudian dinyatakan oleh beliau bahwa waruhuha arwahuha wujudu sirril akhlas fiha, yang artinya bahwa yang mengisi fisik yang kosong itu adalah adanya ruh, jiwa keikhlasan yang ada dalam dirinya. Oleh karenanya marilah kita berupaya agar kita minimal bisa menjadi orang yang ikhlas. Pada tingkatan abid adalah orang yang berbuat sesuatu mengharap ridha Allah. Ia mengharap Allah melihat perbuatannya, bukan ingin dipuji manusia. Dan itu adalah tingkatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan orang yang ikhlas itu adalah tingkatan orang yang muhibbin, tingkatan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia banyak melakukan amal perbuatan, namun ia betul-betul menyandarkan amal itu. Amal yang ia lakukan, ibadah yang ia lakukan untuk memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia sadar bahwa di bumi ini seluruh makhluk ciptaan Allah memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah siapa yang membesarkan Allah dalam setiap amal perbuatan, bukan membesarkan nafsunya, bukan membesarkan hartanya, bukan membesarkan pangkatnya, insya Allah nanti akan dibesarkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tingkatan seorang yang ikhlas yang ketiga adalah tingkatan orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari betul bahwa setiap perbuatan ibadah yang ia lakukan karena petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menggiring kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menangkal kejelekan kecuali Allah. Tidak ada satupun nikmat di dunia yang kita peroleh kecuali nikmat itu dari Allah. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirnya sebagai penutup, kami ingin mengutip pendapat Syekh Ibnu Athaillah terkait penghambaan kita kepada Allah. Beliau menyatakan, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafillah. Pastikan diri kita sadar akan diri kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah yang dhaif, yang lemah. Sehingga mudah-mudahan dengan ikhtiar yang seperti ini, dengan kesadaran penuh akan diri kita sebagai hamba, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan diri kita kepada sifat-sifat Allah yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senang ilmu, ahlul ilmi, dan kemudian senang mengamalkan ilmu, ahlul amal, senang mengamalkan ajaran Al-Quran, ahlul Quran. Dan mudah-mudahan kita kemas semuanya itu dengan keikhlasan yang menghiasi dalam setiap gerak dan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadari wa udhunun bi khabar. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والسلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن قريتنا هذه وعن سائر المناطق في إندونيسيا خاصة في سومطرة وأعجه برحمتك يا أرحم الراحمين وبحولك الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.